Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arino dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1 mau menjelaskan tentang mata kuliah SIM Sistem Informasi Manajemen bab 1 tentang ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen. Pengertian data dan informasi. Hubungan data dan informasi. Data adalah bahan dasar pengolahan yang menghasilkan sebuah informasi. Konsep dasar data. Asal kata data dari bahasa Latin datum. Data berarti suatu penyataan yang diterima apa adanya. Teori data dari para ahli. Di sini ada beberapa ahli, ada 3 ahli, yakni Connolly dan Beck, yakni data sebagai elemen penghubung dalam DBMS. Terus yang kedua yakni dari Coronel dan Morris adalah data sebagai fakta mentah. Dan yang terakhir yang ketiga yakni dari O'Brien Marcus adalah data sebagai fakta atau pengamatan mentah. Terus selanjutnya yakni klasifikasi data. Di sini ada 3 klasifikasi data. Yang pertama yakni berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis sendiri ada 2 yakni data hitung dan data ukur. Data hitung hasil dari perhitungan dan data ukur digunakan untuk pengukuran. Dan yang kedua yakni berdasarkan sifat. Dan ada 2 isi juga yakni data kualitatif yakni berbentuk kategori atau pernyataan, dan data kuantitatif berupa angka atau bilangan. Dan yang terakhir yang ketiga yakni berdasarkan cara memperoleh. Ada 2 juga yakni 1 data primer diperoleh langsung dari sumber utama, dan data sekunder adalah data yang sudah diolah atau diproses. Terus selanjutnya yakni nilai data. Indikator data memiliki 3 ketentuan, yakni 1 ketelitian, 2 komparabilitas, dan yang terakhir ketiga yakni validitas data. Selanjutnya yakni konsep dasar informasi. Informasi berasal kata dari informationem, berarti ide atau konsep informasi sebagai pesan yang memiliki makna. Yang selanjutnya yakni teori informasi dari para ahli, yakni dari G.B. Davis adalah informasi sebagai bentuk yang berguna bagi penerima. Terus yang kedua dari Kelly adalah informasi sebagai hasil pemroses data, dan yang ketiga dari Coronel dan Maris adalah informasi sebagai hasil data mentah yang diproses. Selanjutnya yakni karakteristik dan kualitas informasi. Di sini ada 2, yakni 1 ciri-ciri informasi yang terdiri dari baru, korektif, dan penegas. Dan yang kedua yakni kriteria kualitas informasi yang terdiri dari akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang selanjutnya yakni yang kedua, pengambilan keputusan dan sistem informasi manajemen. Definisi biaya menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli, yakni Mursyidi adalah pengorbanan sumber daya untuk proses produksi. Yang kedua yakni dari Raharja Putra adalah pengeluaran dilakukan untuk mendapat manfaat lebih besar. Dan yang terakhir yang ketiga yakni dari Hansen dan Mowen adalah nilai moneter yang bermanfaat bagi organisasi. Selanjutnya yakni klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya proses sistem dalam pengelompokan biaya elemen untuk informasi. Biaya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan produk, volume, departemen, atau periode akuntansi. Yang selanjutnya yakni penggolongan biaya. Klasifikasi biaya didasarkan pada tujuan klasifikasi, yakni 1 berdasarkan objek biaya, dan yang kedua yakni berdasarkan fungsi bisnis utama.
Selanjutnya yakni pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan merupakan proses penting dalam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama yakni dari Robin Schulte adalah memilih antara dua atau lebih alternatif. Yang kedua yakni dari Mondi dan Promewe adalah proses evaluasi dan pemilihan di antara alternatif yang ada. Yang selanjutnya yakni peran layanan dalam kepuasan pelanggan. TAN adalah layanan konsumen dan kepuasan konsumen harus menjadi misi utama. Terus selanjutnya yakni dari Sembiring et al. Adalah kualitas layanan berdasarkan signifikan pada loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yakni dari Gantara et al. Adalah kualitas layanan sebagai faktor penting dalam kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yakni yang ketiga, konsep fitur tipe sistem pendukung. Definisi keputusan adalah proses memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif bertujuan untuk mencapai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yakni definisi keputusan menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli mendefinisikan keputusan, yakni dari Rob C. Davis adalah solusi spesifik untuk masalah tertentu termasuk langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan. Terus yang kedua dari Mary Follett adalah keputusan berlandaskan hukum situasi, yaitu tindakan sesuai fakta dan kesepakatan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga yang terakhir yakni dari James F. Stoner adalah keputusan adalah pilihan yang didasarkan pada penilaian dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya yakni jenis-jenis keputusan. Di sini ada 3 jenis keputusan, yakni 1. Keputusan terstruktur adalah keputusan rutin yang diambil berdasarkan informasi konkret seperti pesanan barang. Terus yang kedua yakni keputusan semi adalah gabungan antara keputusan otomatis dan manual seperti evaluasi kredit. Dan yang ketiga terakhir yakni keputusan tidak terstruktur adalah keputusan langka yang membutuhkan pengalaman, contohnya keputusan Marker. Materi yang keempat adalah sistem informasi berbasis komputer. Apa sih sistem informasi berbasis komputer itu? Atau yang biasa disingkat dengan CBIS, yaitu sistem yang mengelola data untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi. Tujuannya digunakan untuk pengambilan keputusan, kontrol, analisis, dan visualisasi. Fungsi dan penerapan CBIS untuk fungsinya yaitu untuk menyediakan informasi dengan cepat, tepat, berkualitas, dan akurat untuk pihak manajemen. Untuk penerapannya yaitu untuk mengintegrasi antar subsistem untuk efisiensi dan operasional. Nah, subsistem apa aja sih yang ada di CBIS? Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu untuk mengelola data keuangan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen, yaitu untuk mengelola informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan untuk menyediakan data untuk masalah semi terstruktur. Yang keempat adalah automasi kantor atau virtual office, yaitu untuk meningkatkan produktivitas komunikasi. Dan yang kelima adalah sistem pakar, yaitu menggunakan pengetahuan ahli untuk rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah penyimpanan data yang terpusat dengan efisiensi tinggi. Keuntungannya untuk mengurangi duplikasi, meningkatkan keamanan dan kecepatan informasi. Desentralisasi yaitu penyimpanan data yang tersebar dan saling terhubung. Keuntungannya untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi beban kerja manajer. Untuk pembahasan materi yang kelima yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dan komputer. Di perkembangan teknologi informasi dan komputer ini membahas tentang perkembangan hardware dan software. Hardware dan software merupakan komponen utama dalam sistem komputer. Hardware adalah komponen fisik yang bisa dilihat, disentuh, dan memiliki fungsi tertentu. Sedangkan software adalah interaksi yang menggerakkan hardware. Komponen apa aja sih yang ada di hardware itu? Yang pertama ada prosesor, yaitu unit pemrosesan utama dengan bagian seperti ILU, controller, dan memory unit. Yang kedua ada memori yang terdiri dari RAM dan ROM.
untuk penyimpanan data dan instruksi. Yang ketiga ada perangkat input-output, alat untuk masukkan data ke komputer atau disebut dengan input, dan keluaran hasil yang disebut dengan output. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem, dan yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Nah, di sini di perangkat lunak sistem juga terdiri dari sistem operasi, yaitu mengendalikan dan menjalankan hardware serta antarmuka aplikasi. Yang kedua ada program utilitas, yaitu menjalankan tugas pemeliharaan seperti antivirus dan driver. Terus perangkat lunak aplikasi. Software ini dibuat untuk tugas-tugas spesifik, misalnya aplikasi perbankan, akuntansi, dan seperti Microsoft Office itu termasuk contoh-contoh dari perangkat lunak aplikasi. Di perkembangan informasi dan komputer ini membahas tentang jaringan atau internet. Jaringan adalah kumpulan komputer yang terhubung untuk berbagi data. Manfaat jaringan termasuk berbagi sumber daya, keandalan tinggi, skalabilitas, dan akses informasi jarak jauh. Yang selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse adalah basis data untuk analisis keputusan dengan informasi yang tersusun dan terstruktur. Fungsi utamanya yaitu mencakup dan mempermudah pengambilan keputusan dan pengambilan data yang konsisten. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dan komputer. Yang soal interaksi manusia dan komputer adalah ilmu mendesain dan mengelola sistem interaktif antara manusia dan komputer. Komponen utamanya yaitu manusia, komputer, dan interaksi dua arah untuk menghasilkan output yang berkualitas. Pada bab ke-6 ini membahas tentang tren e-commerce yang mengubah dunia. E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik yang merujuk pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 dengan penggunaan banner elektronik untuk promosi di website-website. Yang selanjutnya yaitu model bisnis yang ada di e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business, yaitu transaksi antar bisnis. Yang kedua ada B2C atau business to consumer, yaitu penjualan barang dan jasa kepada konsumen individu. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer, yaitu konsumen menjual langsung kepada konsumen. Yang keempat ada D2C atau direct to consumer, yaitu merek menjual langsung kepada pelanggan tanpa perantara. Dan yang kelima ada C2B, yaitu consumer to business, yaitu konsumen menjual produk atau layanan kepada bisnis. Bahasan kali ini tadi kan membahas tentang tren e-commerce yang mendunia. Nah, pastikan ada faktor-faktor yang mempengaruhi e-commerce itu dapat berkembang, salah satunya di Indonesia. Nah, faktor-faktor tersebut ada di akses internet, yaitu penetrasi internet meningkat mencapai 202 juta pengguna di Indonesia di tahun 2022. Yang kedua ada penggunaan smartphone. Lebih dari 90% pengguna internet mengakses melalui perangkat mobile, jadi memudahkan pengguna itu mengakses internet. Terus yang ketiga ada metode pembayaran yang beragam, seperti Dana, ShopeePay, jadi lebih mempermudah kita melakukan transaksi. Terus yang keempat ada perubahan perilaku konsumen. COVID-19 juga mempengaruhi tren e-commerce, di mana waktu itu kan terjadi PSBB, jadinya mempercepat kita untuk beradaptasi belajar online karena dilarang keluar rumah. Terus yang terakhir ada teknologi yang semakin meningkat. E-commerce sendiri mempunyai dampak positif. Yang pertama promosi produk, yaitu interaktif dan secara real time. Yang kedua ada salon distribusi baru, yaitu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga ada penghematan biaya dalam pengiriman informasi dan produk digital. Dan yang keempat ada layanan pelanggan responsif, informasi lebih rinci dan cepat. Yang kelima ada mass customization, penerapan pada berbagai produk. Yang keenam ada direct advertising, lebih efektif dibandingkan mass advertising. Dan yang terakhir pasar maya komponen pasar fisik.